Nih video pertama aku. Oke lur, neng video pertama channelku iki channel Wong Desa Channel. Lah apik ya monggo di subscribe ben sampean iso ndelok kelanjutan video sing liyane. Yo channel iki simpel, maksudnya kehidupan TKI nek perantauan. Karena iki aku lagi merantau di Korea, sing tak bahas ya seputar kehidupan TKI sing ono ning Korea. Kali iki aku lagi karo Mas Rizal. Perkenalkan diri sih, Mas, monggo asalnya dari mana, namanya siapa, terus di Korea bekerja di pabrik apa, monggo. Oke. Assalamualaikum teman-teman semuanya ya. Perkenalkan nama saya jenengku Eka Hairunisa, bisa dipanggil Rizal. Asalku Kediri. Tepatnya di Desa Margurip, Kecamatan Desa Margurip, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, guys ya. Di Korea kerjanya sampean pabrik apa, Mas? Aku neng Korea Mas. Aku neng Korea iki kerjane neng gen pabrik Bidang kayu. Neng pabrik kayu terus sama nek Indonesia sama sering ngeroh iku enggak? Sering ngeroh apa jenenge petik kemas, nggih Iya, buah, ya iya. bener. Heeh. Kuwi lek aku nek kene nggih petik kemas tapi duduk tinggi buah, Mas. Lah kuwi aku nek kene nggih petik kemas tapi tinggi tinggi wadahe apa jenenge? Pompa air. Jadi aku nek ngene tugas aku. Sanyo. Ya. Nek Jawa. Nek ngi Jawa Sanyo. bener, heeh. Cuma ya kuwi lah, lek Indonesia nggih peti kemas buah, Iya. nek kene aku nggih peti kemas tinggi sanyo ki mang. Nah. Sanyo nih kuwi diekspor ya, Mas ya? Ya Mas, sanyo ini diekspor. Njaba Korea. Ah, ini nek njobane Korea. Bener. Terus ngene Mas, saiki kan wis ning Korea iki. Heeh. Cuma kan mungkin penontonnya Dewi iki kanca-kanca iki sing pengen nyang Korea iku kan pengen ngerti ceritane awal sampean iki sebelum ning Korea wis aman sebenarnya iki basicane piye Mas? Maksudnya kerjane apa wis ning Indonesia? Wah, aku sak durunge ning Korea ki Mas, rekoso lah. Rekoso Mas ya. Rekoso. Waduh lah lek iki wis waduh mungkin. Mungkin yes kabeh tak masakane jenis-jenis wong rekoso sak durunge wong sukses kan sing ngasake rekoso dhisik kan Mas ya. Iya bener. Aku mbiyen sak durunge ning Korea sih Mas ya. Ya walaupun padha-padha rekosone iki ya. Aku mbiyen iki ning sak durunge ning Korea iki nek Indonesia kerjaku Mas, serabutan Mas mbiyen, serabutan. Sak durunge rabi serabutan apa-apa dicandak sih Mas ya mergo wis keluarga. Iya. Dino-dino butuh duit. Bener. Ya kan? Iya kebutuhan. Akhirnya gimana ini kerja bulanan ya, berhubung kerja bulanan nggak efektif sih untuk orang-orang yang sudah berkeluarga ya dah. Iya. Akhirnya aku kerja kan Mas, kerja apa jenenge dagang buah. Awal aku biyen dagang buah, kok dagang surkoyo dene iki aku marani setiap warga-warga sing duwe tanduran surikoyo ya kan. Oh, berarti iku lek basa Jawane nebas. Ya nebas mah bener Oh, nebas. nebas. Nebas ini nuku dadi setiap enek surga piro tergantung pasarane per kilone piro tak tuku borongan. Ngopi ambil ben aku oleh balen lah Mas ya. Sama Kan jual. iso bensin, iso Iya. nggih rokok lah, iso nggih maem nek dalan. Iya. Terus lambat laun terus tak pikir-pikir kok jek mane kok pok ae. Terus akhirnya aku Pindah haluan. pindah haluan, aku kerja ning nggen tambahan pasir sing rada Menjanjikan. rada akeh hasile. Iya. Ya kuwi Mas aku nambang pasir kurang lebih aku 2 tahun Mas. 2 tahun lah, 2 tahun lebih. Nambang pasir ki ya jenenge nambang pasir sih Mas ya. Ya rekoso, ya bener per hari ini ki oleh sekian lah. Ya cukup lah. Pasti tapi setiap hari pasti oleh. Pasti oleh. Cuma iki jenenge jare wong Jawa. Kebutuhane Jenenge jare wong Jawa iki lek nyambut gawe ning kali. Jadi iki ngalir terus. Kaya yo miline banyu. Siap. Bener Mas ya. Itu lagi krungu sih. Lek jare wong Jawa iki ngono Mas. Iya. Jenenge wong nyambut gawe ning kali iki duit iki mesti mlaku terus. Iya. Bahkan Heeh. kancaku nyambut gawe ning kali iki ada sing luwih suwe tekan Iya. aku. Ada Ada lah, sing ya. 10 tahun ya kan. Heeh. Wih Ya nyambut terus, gawe ngono. nyambut gawe puluhan tahun nang kali iki
yo enek sing enek asile ono, cuma iki enek sing yo kuwi bertahun-tahun ning urip ning kali iki duitnya mengalir terus kayak kali Mas. Di sini lah urip ning kali. Cuma nganu yo, cuma ki fleksibel. Ternyata sing sampean jalani seperti iku. Heeh. Ngono. Yo, rekoso Mas nek ngaten Mas. Rekoso lah intine ning Jawa Rekoso ki banget. rekoso terus pada akhirnya memutuskan piye sih ibaratnya ngerubah nasib iki. Mungkin kan bener. mungkin ono tonggo apa piye ya sing sukses dari Korea sing akhirnya dadekne sampean iki motivasi iku ngene, awal sampean berminat ke Korea iku piye Mas? Maksudnya sampean ki termotivasi dari tonggone sampean sukses dari Korea apa keluarga sampean dhewe atau apa sapa iku piye ceritane awale? Aku ini anu Mas, termotivasi karo tanggaku Mas, Ya tanggaku. tonggo sampean ya. Anu enggak usah disebutkan namanya ya. Nggak usah. Nggak usah disebutkan namanya. Intinya aku dulu tuh anu Mas, pernah kan ini orang kan punya lahan banyak ya kan, punya lahan banyak dan aku pun pernah itu Mas, pernah bekerja di lahannya sebagai seorang itu Mas. Kalau orang Jawa bilang itu matun. Oh, Nah, siap. Aku tuh Matun, selama guys. kurang lebih 1 tahun itu matun di lahannya itu Iya. kebun nanas. Iya. Kalau lebihnya setahun lebih lah. Intinya cuma setelah selesai di lahan yang ini terus pindah ke lahan yang satunya terus muter gitu aja Mas. Ya itu ini orang kerja di sana kok punya banyak lahan gitu. Akhirnya termotivasi. termotivasi. Tapi awalnya aku nggak ingin kerja di Korea Mas. Pengennya dulu tuh ke Jepang. Oh, ya. malah Jepang ya? Iya, dulunya aku ingin kerja ke Jepang Mas. Karena ini ya, karena aku tuh cuma lulusan SMP. Terus bisa ngurus kerja ke Jepang, tapi harus kerja paket C. Oh, harus SMA. Iya, Mas harus SMA, minimal harus SMA atau sederajat lah ya. Jadi kalau saya potong dulu Mas ya, maaf ya. Kalau persyaratan untuk ke Korea itu SMP pun sudah bisa. Tapi kalau dari kata nama Rizal tadi, kalau ke Jepang itu harus SMA. Dan kalau Korea masalah umur 18 sampai 39 Mas ya kira-kira. Kalau lebihnya seperti itu. Sampai 39. Jadi yang berminat jika masuk di umur yang tadi ya monggo kalau berminat ke Korea. Terus gimana Mas tadi? Ya itu tadi aku nanya ke itu salah satu lembaga di daerah Lokal tempat sampean. lembaga bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang. Aku tanya persyaratan gini Mas, harus gini. Aduh. Bisa Mas anu kerja paket C. Aduh, enggak. Kok pusing namanya kok ribet banget. Ribet ya. Ribet. Terlalu ribet sih. Sebenarnya kalau untuk yang sudah pernah suka SMK atau SMA, udah pernah dapat itu namanya Kejar paket. kejar paket itu mudah-mudah aja berhubung saya itu SMP ya kan. Akhirnya nggak jadi ke Jepang. Nggak jadi ke Jepang. Terus akhirnya ya pas lagi jalan aku sama istri, Iya. terus kok lihat loh kok ada ini Sekolah bahasa Korea. suka gitu. bahasa Korea ya spontan aku mampir terus tanya-tanya gimana persyaratannya, minimal sukanya harus apa gitu. Ternyata SMP pun bisa masuk gitu. Jadi sejarah awalnya kenapa bisa minat ke Korea itu seperti itu Mas ya? Iya, nggih leres. Terus yang awal sampean rasakan Nggih. setelah sampean daftar lah pasti kan karena Nggih. sudah minat terus Nggih. sampean sudah memenuhi syarat sampean daftar ke lembaga itu ya. Nggih. Lembaganya boleh sebutkan Mas ya? Nggih. Lembaganya di mana itu? Lembaganya itu Namanya apa? namanya itu LPK Caranta, itu tempatnya tuh di Wates ya? Wates, Bondo, tempatnya di Bondo, Wates. Itu lembaga saya juga guys. Jadi kita ini satu lembaga. Nggih. Ya jadi di Kediri itu banyaklah lembaga Korea. Cuma ya yang dekat dari rumah kita ya itu lembaga LPK Caranta. Pimpinannya Pak Imam. Buat Pak Imam terima kasih. Iya, terima kasih buat Pak Imam kita bisa sampai di Korea di saat Korea, ini. bisa kerja sampai saat ini. Buat yang di area Wates kalau berminat ya silakan menghubungi Pak Imam. Dekatlah di Desa Bondo ya. Iya, di Desa Bondo. Lebih tepatnya itu kalau dari arah timur itu Bundaran Wates. SMK Kertanegara itu ke barat kurang lebih 500 meteran lah.
Itu selatan jalan Mas ya. Selatan jalan. Itu Kalau dari sudah barat, jelas. kalau daerah barat itu dari arah SMP 3 Wates Ke timur. selatan jalan itu ke timur kurang lebih ya 300 meter lah. Di Itu tengah-tengah, posisinya di iya, tengah-tengah di dari pinggir jalan poros kok. Jadi kalau misalkan pengen mencari itu gampang. Kalau yang di Desa Bondo itu. Ini untuk daerah yang daerah Wates saja ya, daerah Ya, Wates dan kalau daerah sekitarnya. lain banyak. Kalau di Kediri bagian selatan itu di daerah Ringin Rejo itu ada LPK Cangmun. Kalau di Kediri kota itu ada di Kaliombo LPK Koreana. Itu dipimpin sama Pak Tomo. Kalau di tempat kita Caranta dipimpin sama Pak Imam, di Cangmun sama Pak Mujianto. Itu mereka itu ya bisa buat membimbing kita lah kalau kita pengen ke Korea. Itu dengan bantuan mereka insya Allah kita bisa sampai Korea asalkan kita tekun lah. Terus itu tadi kan perkenalan sampean sejarahnya sebelum ke Korea sampai masuk ke lembaga. Terus gini, yang saya pengen ngerti ini kalau yang belum mengerti tentang Korea kan nanti takutnya ujiannya sulit nggak Mas? Ibaratnya ujiannya gimana, terus berapa lama sih kita itu persiapan sebelum ujian, kira-kira gimana Mas? Ujiannya dulu deh, sulit nggak? Kalau ujian itu tergantung kitanya sih Mas ya. Kalau kita belajarnya giat, terus kita bisa mengerti kosakata, terus bisa mengerti apa namanya pelajaran dari guru lah intinya yang dikasih guru. Sama itu loh Mas, apa namanya, kita mengerti bahasa tapi kalau kita nggak ngerti apa namanya pemahaman, iya, itu sulit Mas. Ya, jadi harus imbang lah ya. Iya, harus seimbang. Iya. Kita ngerti bahasa, kita misal kita bisa hafal 3.000 atau 5.000 kosakata, kalau kita nggak bisa memahami dari inti dari soal itu udah masalah besar sih Mas. Gitu. Iya benar. Jadi kita harus bisa seimbang lah. Kita bisa hafal kosakata sama kita bisa hafal sama bisa ngerti sama pemahaman gitu. Jadi seimbang. Terus waktu yang dibutuhkan, kira-kira dari sampean daftar itu tadi sampai sampean ujian itu berapa lama Mas? Ya 1 tahun? Ya berhubung di tahun saya itu ya Mas ya, berhubung di tahun saya ya sama tahunnya Mas Yasin ini. Itu tuh karena jarak belajar sama jarak adanya ujian itu cukup lama, tapi itu plus minus lah, plus minus ya, plus minus. Nanti kita kasih tahu lah plus minusnya apa. Yang plusnya dulu lah, keuntungan di kita. Keuntungan dari kita ya sama belajar itu kita bisa menghafal, katakanlah bisa menghafal lebih banyak kosakata, lebih banyak paham tentang soal. Untuk minusnya itu ya terlalu lama sih, terlalu lama. Jadi, kita kan ya nggak munafik ya, kita ke sekolah itu butuh kayak uang bensin, kayak uang makan, kalau kita apalagi perokok ya uang rokok. Ya nanti biaya untuk akomodasi sekolah aja udah keluar uang banyak. Tapi kita lebih matang, lebih siap lah untuk ujian. Untuk menghadapi ujian. Soalnya di tahun kita Mas ya, di tahun kita itu kuotanya sedikit. Kuotanya itu cuma sedikit. Jadi ada keuntungan juga sih dari kita belajar sekian lama sama lebih 1 tahun Mas ya. Iya, siap. Jadi kita tuh siap untuk menghadapi ujian yang sangat berat banget lah. Itu di tahun itu tuh kompetitif sekali lah. Minimal nilainya tuh harus 185. Di bawahnya itu udah out lah. Dari puluhan ribu orang yang ikut ujian itu yang cuma berangkat cuma berapa persen ya? Yang lulus lah ya. Yang lulus cuma sekarang 1.400-an lah lebihnya. 1.400 peserta ujian dari puluhan ribu orang. 2018 itu yang ujian 29 ribu orang. Yang lulus 1.400 orang. Jadi yang benar-benar siap. Ibaratnya kita nggak ngomongin yang pinter, yang lulus enggak. Yang hari ujian itu benar-benar siap. Soalnya kalau sudah ngomongin ujian itu ada banyak faktor yang bisa bikin gagalnya seseorang Mas. Contohnya aja hari ujian dia kena diare gitu aja. Itu pasti udah konsentrasinya buyar. Iya, mentalnya juga kena sih Mas. Jadi nggak usah muluk-muluk tentang kalau udah hal yang sekecil itu nggak bisa dihandle sama dia. Jadi harus benar-benar dipersiapkan ya. Itu harus matang gitu, benar-benar matang. Dari 1 tahun sekolah bahasa udah pinter, udah bisa ngerti soal Korea itu kayak gini, ngerjakannya kayak gini.
begitu hari hanya kita nggak siap ya, wallahu alam mungkin belum rezeki kita. Iya benar. Terus setelah ujian akhirnya lulus lah ini ya, sampai sudah lulus. Dari lulus itu sampai sampean panggilan ke Korea itu membutuhkan berapa lama Mas kira-kira? Aku lulus itu kan pengumuman kelulusan kan di tahun 2018 akhir lah. Enggak Mas. Benar. Iya di 2018 akhir. Ya. Di bulan 11 12 kalau enggak salah, saya ingatku. Kita dapat sertifikat itu. Ya benar, kita ambil sertifikat di Surabaya. Di Surabaya. Karena kita Jawa Timur. Kita ambil sertifikat di Surabaya, habis dapat sertifikat itu jangka kurang lebihnya 5-4 bulanan. 5 sampai 6 bulan lah Mas. Itu sama dapat perusahaan ini ya. Dapat perusahaan di ini. Sekarang kita di Kimhe, Mas Rizal ini bekerja di Kimhe. Kalau saya di Busan, ya tetangga kota saja di sini. Kebetulan karena kita sekampung, jadi kalau ini hari ini kebetulan saya libur kerja terus main ke tempatnya Mas Rizal. Ya sekalian buat konten ini, lalu kita niatnya itu sebenarnya cuma pengen sharing aja, sharing buat teman-teman yang mungkin berminat ke Korea. Kita gamblangkan secara terbuka bagaimana sih cara ke Korea, terus apa-apa aja yang harus dipersiapkan, nanti terus prosesnya itu memakan waktu berapa lama, terus sampai di Korea pertama kali itu kita seperti apa, ya kita jelaskan nanti di video ini. Ya kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan di komentar aja Mas ya. Kalau misalkan penjelasan kita kurang lengkap, iya bisa ditanyakan nanti di kolom komentar nanti ya. Saman komentar, saman pengen tahu tentang apa gitu, bisa insya Allah bisa kita bantu di komentar gitu. Jadi tadi sekolahnya di Caranta, terus ujian 2018 akhir, lulus 2019 berarti Mas ya, terbang sampai Korea ya? Iya, 2019 terbang udah sampai di Korea. Terus gini, adaptasinya sampean itu gimana Mas? Dari orang baru ya yang belum pernah ke Korea itu, Korea itu seperti apa Mas dari sampean lah, dari versi sampean? Kalau dari versi saya sendiri Mas ya, gimana? Korea itu gimana ya? Awal saya masuk sini sih kan mau masuk musim dingin sih Mas ya. Saya datang musim di panas musim panas terakhiran, jadi kaget lah ya. Kaget dari musim panas kan namanya. Kayak di Indo lah. Sama kayak di Indonesia kan hawanya. Terus tahu-tahu tuh masuk musim gugur, terus dari musim gugur kan ke musim dingin. Itu kaget Mas. Biasanya kita sumuk lah ini. Yeah. Kalau orang Jawa bilang kan sumuk. Sering buka baju. Terus tahu-tahu tuh musimnya dingin. Udah wah. Rasanya kalau di kuku jari tangan tuh Mas ya, kayak dicabuti Mas sama kayak sekarang ini ya, kita kan musim dingin. Nah ini ada pemanasnya ini sama ada pemanasnya buat itu, buat ngangetin badan. Bukan gitu. Bakaran sate ini loh. Ini tuh pemanas. Ya kalau nggak dikasih ini kita beku kedinginan. Beku bisa hipotermia kayaknya. Jadi kaget yang pertama. Kalau kerjanya gimana Mas? Kalau dibandingkan dengan kerja yang ada di Indonesia lah. Kalau dibandingkan sama kerjaan di Indonesia sih Mas ya. Iya. Kalau dibandingkan sama kerjaan saya yang dulu itu lebih beratan kerjaan saya yang dulu di rumah. Malahan ya. Sebenarnya di Korea itu nggak berat. Nggak terlalu berat sih, nggak terlalu berat. Ya cuma ya tergantung kitanya aja sih Mas. Mungkin gini, kalau awal kita datang itu paling jadi masalah adalah komunikasi lah Mas. Iya benar, komunikasi. Bahasa. Jadi bagaimana orang Korea menjelaskan ke kita itu sulit, kita nerimanya sulit, akhirnya kayak istilahnya salah paham itu udah hal yang bolak-balik. Iya udah lumrah sih Mas, udah lumrah. Cuma paling adaptasi itu 1-2 bulan lah Mas ya. Saya adaptasi di sini untuk komunikasi itu kurang lebih 3 bulan sih Mas. 3 bulanan baru bisa mengerti. Mandor atau bos kita Sajang ya, Sajang itu menyuruh kita apa itu mulai paham lah ya. Iya mulai paham. Kalau pertama ini kan misalkan dia ngomong ambilkan palu itu bisa diambilkan tang gitu udah biasa di sini. Iya benar sih Mas. Karena mirip-mirip ya bahasanya. Bahasa Koreanya mirip-mirip Lur. Itu udah biasa. Cuma kalau orang Korea mah pasti maklumi lah ya. Karena masih orang baru. Enggak sampai dimarah-marahin. Terus udah bisa kerjanya. Terus gini. Apa di Korea ini nih sekarang kan udah berjalan berapa lama Mas sampean? Kalau saya hampir dari 3 tahun? Iya, kurang lebihnya lebih tepatnya tuh 2 tahun
4 bulan, lebih tepatnya 2 tahun 4 bulan Mas. Aku di sini dari awal aku masuk ke Korea di pabrik ini belum pernah pindah sih Mas. Ini saya menetap di sini sih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih itu menetap di sini belum pernah betah, pindah. kerasan, terus Alhamdulillah ya kerasan cocok sih. lah. Bisa adaptasi sama kerjaan sama apa musimnya juga sih. Walaupun tinggalnya saya di sebuah kontainer. Ya, di sini kisahnya asramanya itu kontainer guys. Jadi ya sudah biasa lah kalau di Korea itu kontainer. Yang penting lah kita kan dari Indonesia niatnya di sini kerja. Jadi ya ada tempat tinggal aja udah alhamdulillah istilahnya sudah disediakan sama perusahaan. Jadi kita nggak perlu nyewa-nyewa di luar gitu. Terus sudah berjalan sampai sini nih. Kira-kira Mas ya, kan kontraknya di Korea itu kan sampai 5 tahun. Nanti setelah sampean pulang dari Korea, istilahnya itu pasti kan ada cita-cita lah ya. Sampean ini pengen jadi apa sih? Sampean ini pengen buka usaha apa sih? Gitu sudah mulai terbayang-bayang Mas ya? Kalau bayangan saya sih Mas ya, karena kan di daerahku kan banyak itu penambang pasir, banyak tambang pasir. Pengennya sih ya masih pengennya sih banyak rencana untuk kedepannya nanti kayak gimana. Pengennya sih pengen beli truk. Kita Pengen jadi inilah jadi pengepul pasir, kita setirin sendiri nanti kalau jadi bosnya lah ya. Nggak kayak kemarin kan jadi pekerjanya. jadi pekerjanya biar kita ada cuma perubahan. ngepokin, cuma nyupirin, cuma ngangkutin pasirnya. Itu bidang usahanya. Soalnya kan kalau misalkan sudah di sini terus sampai sekarang mungkin ibaratnya sudah menghasilkan rumah gitu kan ya. Jadi kan nanti setelah 5 tahun itu tinggal usahanya di Indonesia. Seperti itu kalau di daerah sampean cocoknya Pasiran ya. Bener, Karena dekat dengan Gunung Kelut lur. Dekat dengan Gunung Kelut. Jadi di sana itu pasirnya itu sudah turah-turah kalau orang Jawa berlimpah. Jadi memang ya pasir itu memang komoditas utamanya orang daerah lereng Kelut. Buat orang Kediri ya pasti paham lah. Ibaratnya seperti itu. Terus di lembaga bahasa tadi Mas. Kalau ngomongin biaya gitu gimana Mas? Kalau ngomongin biaya